Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La khulufum fammi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu lebih wangi di sisi Allah itu min rihil miski daripada minyak misik. Tahu minyak misik kemudian? Kita punya minyak misik, suka beli minyak misik kan? Yang di dunia itu minyak misik palsu. Minyak misik surga itu baunya luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Lebih wangi daripada minyak misik. Ai rihun fammus shaim atyabu indallahi min rihil miski indakum. Ya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik di sisi kalian. Itu. Jadi orang berpuasa itu bau mulutnya jam berapa? Paling bau mulut jam berapa dah? Habis johor itu. Johor jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 tuh. Wah, udah bau bener itu, iya kan? Udah luar biasa baunya. Udah bau. Tapi itu di antara manusia, mulutnya bau banget loh, mulut lo bau banget. Padahal di sisi Allah tuh lebih wangi daripada minyak misik. Jangan sampai menyinggung teman kita atau keluarga kita atau istri kita. Baunya mulutnya kayak minyak misik, begitu tuh, ya. Jangan begini Pak, jangan mulutnya pakai gitu, jangan. Padahal sama-sama puasa. Bau mulutnya bener-bener lebih wangi daripada minyak misik. Seneng kan orang puasa dibilang kayak gitu. Walaupun pada hakikatnya kita berbohong buat ngebahagiain dia, daripada menyinggung perasaan dia kan jadi dosa. Bener-bener. Karena dalilnya ini Pak, bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Hadis selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma yauman min Ramadan. Man barang siapa soma yang berpuasa ini man yauman satu hari min Ramadan di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dosa yang akan datang. Itu kalau benar-benar puasanya imanan wah tisaban, benar-benar iman kepada Allah dan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ihtisab apa? Ikhlas apa? Aduh, lama banget nih maghrib nih. Ya, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat HP. Megang remote TV, berantem sama anak di sini remote TV. Semua saluran itu dipencet, Pak. Dari saluran nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1 bulan maghrib, nomor 2 bulan maghrib, nomor 3 bulan maghrib, nomor 4 waduh, sama 10 bulan maghrib juga. Diputar lagi, Pak. Ayo aja mencet remote tuh, Pak. Tujuannya apa? Mencari azan maghrib. Itu kira-kira ikhlas nggak puasanya? Ya enggak lah, ya kan? Udah aja terima aja coba. Di luar bulan Ramadan tuh kita nunggu maghrib kayak gitu kira-kira. Begitu enggak? Azan maghrib. Lama banget azan maghrib nih, gua mau sembahyang maghrib. Kira-kira begitu enggak? Azan kenceng banget aja Pak, kita masih ngobrol, bener. Azan kenceng tuh aja di speaker di masjid. Ya biasa-biasa aja kita. Tapi ketika di bulan puasa, lari semua tuh. Channel TV dipencet semua. Dari SCTV, apa sekarang tuh kan banyak TV, ada kali 100 Pak. Dipencetin semua Pak, mana maghrib ini. Nunggu azan maghrib. Coba dipraktekin di luar bulan Ramadan. Ketika nunggu azan maghrib seperti kita menunggu berbuka puasa, itu luar biasa. Ya Pak ya? Paham? Jadi barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Terus wal muradu as-shaghair, yang dimaksud dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Ya dosa kecil kan kalau dikumpulin jadi banyak, bukan jadi bau, jadi banyak Pak. Ya dosa kecil lama-lama jadi banyak, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu Pak, ya, jangan diremehin dosa kecil Pak. Bahaya kita meremehkan dosa kecil. Cuma dosa kecil ini. Iya. Kalau sekali, dua kali, kalau ratusan kali jadi banyak. Jadi seperti itu pahalanya.
Fa iza tamma Ramadan, apabila telah sempurna puasa Ramadan atau bulan suci Ramadan, la tuktabu alaihi, tidak akan dicatat kepada orang atas orang itu zambun satu dosa pun ilal haulil akhir, sampai tahun depan. Kalau puasanya benar-benar imanan wah tisaban, benar-benar yakin kepada Allah dan benar-benar ikhlas kepada Allah, dosa setahun ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza tamma Ramadhana, apabila sempurna itu bulan Ramadan, maksudnya selesai, la yuktabu alaihi, tidak akan dicatat atas orang tersebut zambun satu dosa pun ilal haulil akhiri, sampai tahun depan. Itu Pak, kalau puasanya benar-benar. Yang jadi masalahnya kan puasa kita benar apa enggak, itu masalahnya. Ya. Fa in mata qabla Ramadhana, qabla Ramadan akhir, maka jikalau dia meninggal sebelum Ramadan yang tahun depan, jadi kita puasa bulan besok nih sempurna nih, terus sebelum tahun depan, puasa tahun depan kita meninggal, gitu maksudnya maksud hadis ini ya. Apabila dia meninggal sebelum Ramadan tahun depan, mana tadi itu, jaa yaumal qiyamati walaisa alaihi zambun, nanti akan datang di hari kiamat itu walaisa alaihi zambun, dia tidak punya dosa satupun. Paham nggak? Kalau dia meninggal nih bulan puasa udah sempurna, puasanya bener-bener, sholat sunnahnya bener-bener, meninggal sebelum Ramadan tahun depan, nanti di hari kiamat itu orang tersebut datang dalam keadaan tidak membawa dosa satupun. Gitu ya. Maka tadi seperti sholat taraweh. Sholat taraweh kan sunnah, tapi dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adda bi khoslatin, barang siapa yang melakukan dengan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, kana kaman adda faridatan fi masiwahu, maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah wajib di bulan yang lainnya. Jadi sholat taraweh itu di hadapan Allah dihitungnya menjadi ibadah wajib. Taraweh artinya apa Pak? Saat apa taraweh artinya? Taraweh itu asal kata dari tarwiyah, artinya istirahat. Sholat yang banyak istirahatnya itu taraweh namanya, iya kan? Kalau zaman saya kecil dulu setiap 4 rakaat ngaso baca sholawat atau baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Itu kalau sekarang itu baca sholawat, ya kan? Setiap 4 rakaat istirahat, itu tarawih namanya Pak. Setiap 4 rakaat tarawih istirahat lagi baca zikir itu. Paham Bang Udin? Tarawih artinya istirahat. Sholat yang dilakukan dengan banyak istirahat yaitu sholat tarawih, disebut tarawih ya. Ay minas shaghair artinya dosa-dosa kecil Pak ya. Dia tidak bawa dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Kita ninggalin sholat atau berbuat macam-macam, berzina macam-macam Pak, itu proses apa namanya, proses pertobatannya beda dengan dosa kecil. Minas shaghair muta'alliqati bihaqillahi ta'ala, dari dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, lau azinallahu lis samawati wal ard, andai kata mengizinkan Allah kepada langit dan bumi, antatakallama laqalata busyra, untuk berkata-kata, andai kata Allah mengizinkan kepada langit dan bumi, antatakallama, untuk berbicara ya, laqalata, maka berkata langit dan bumi ini, busyra, kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang besar ya. Kepada siapa? Liman shoma Ramadhana bil jannati, bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan pahala atau ganjaran surga. Jadi langit dan bumi itu kalau boleh ngomong gitu Pak, diizinkan ngomong itu langit dan bumi. Kata langit dan bumi, busro, kebahagiaan yang luar biasa buat orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan apa kebahagiaannya? Dengan ganjaran surga. Kalau ayat Ramadan, ayat apa namanya? Surah Al-Baqarah, tahu?
tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, purido itu diwajibkan. Kutiba itu ay purido. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyamu, apa berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian maksudnya siapa? Orang Yahudi puasa Pak di bulan Muharram. Cuman puasanya Yahudi itu full. Sahurnya subuh, bukanya subuh. Gimana coba? 24 jam. Sahur subuh, buka subuh, lah kapan mainnya? Ya kan? Puasa 24 jam, itu puasa Yahudi di bulan Muharram dia puasanya. Puasa umat Nabi Ibrahim sama begitu. Tapi umat Nabi Muhammad paling spesial, puasanya siang doang. Yang paling pertama kali didenda puasa Nabi apa Pak? Minggu kemarin kita bahas kalau nggak salah ya. Nabi Adam berdosa kepada Allah satu kali dengan memakan buah khuldi. Khuldi itu abadi, buah keabadian. Ketika sampai di sini tuh ngasok selama 30 hari itu di tenggorokan itu nyangkut 30 hari. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa selama 30 hari siang dan malam. Itu hukumannya. Nabi Adam berdosa satu kali, taubatnya 40 tahun. Disuruh puasa 30 hari siang malam. Kita berdosa setiap detik Pak, nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Umat Nabi Muhammad itu ummatan marhumah, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ambil kesempatan sebelum datang kesempitan Pak, ya kan? Kesempatan kita ibadah, kesempatan kita ngaji, ambil Pak. Karena orang ngaji atau ibadah itu benar-benar takdirnya luar biasa. Berat ngaji Pak, berat nggak? Berat. Tapi resikonya juga meninggalkan pengajian adalah dosa besar. Asaddun nasi hasratan yaumil qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Asaddun nasi hasratan yaumil qiyamah. Siksaan yang paling berat buat orang nanti di hari kiamat adalah rajulun, seseorang amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Dia punya kesempatan untuk belajar ilmu di dunia tapi dia tidak mau belajar. Bagaimana dia bisa sholat dengan baik, bagaimana dia bisa baca Quran, bagaimana dia ngerti hukum puasa kalau kagak ngaji. Tuh. Paham Odin? Yang satu lagi siapa itu? Arya ya. Arya nggak masuk ya. Mana dia? Lagi syuting. Iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda as-siyamu junnatun. Puasa itulah junnah. Junnah itu artinya bidomil jim ay sitratun, benteng, penghalang minanar daripada neraka. Puasa itu benteng daripada neraka. Puasa itu benteng daripada api neraka. Junnah itu benteng, ya, penghalang lah. Kajasa di ahadikum minal kitali, seperti badan kamu yang ingin dibunuh, dibentengin dengan apa? Dengan pedang, dengan apapun, ya kan? Jadi puasa itu adalah junnah dari api neraka. Sebagaimana kita ketika kita berperang, kita punya senjata itu sebagai benteng kita yang mengamankan kita, itu Pak. Makanya puasa itu adalah junnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-shaimu iza aftara. As-shaimu adapun para orang yang berpuasa itu, iza aftara, apabila mereka berbuka puasa, salat alaihil malaikatu, maka bersolawat kepada orang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa. Siapa yang bersolawat? Al malaikatu, para malaikat. Ketika kita berbuka puasa ya, Allah malaka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya rabbal alamin. Malaikat langsung bersolawat. Bersolawat itu apa? Solawatnya malaikat memohonkan ampun, beristighfar kepada Allah untuk kita yang berbuka puasa. Luar biasa. Kalau istighfar ini malaikatnya banyak, bukan satu kan? Ya, berapa puluh ribu wallahu alam.
Hanya Allah yang tahu. Tergantung kadar ikhlas enggaknya kita, ya, puasanya. Kalau kita ikhlas, insya Allah. Lah bagaimana kalau saya puasa, nanti pertengahan bulan puasa saya makan? Buka. Sekali buka Pak berpuasa, udah kesononya susah Pak untuk berpuasa lagi. Bener nggak? Godaannya lebih kayak telur pecah Pak sebelum puasa itu, iya kan? Kita mempertahankan telur ini jangan sampai pecah. Tapi ketika pecah, sekali aja pecah Pak, udah isinya kebuang semua. Begitu puasa Pak. Sekali batal Pak, kesononya udah nggak bisa puasa lagi. Godaannya lebih berat. Seperti telur pecah. Kita pertahankan puasa ini bagikan telur, jangan sampai pecah. Begitu Pak. Kalau udah pecah mah kebuang. Gitu ya Pak ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun. Segala setiap sesuatu zakatun, ada zakatnya, ya. Ai sedekahun, atau sedekahnya. Wa zakatul jasadi as-saum, dan zakatnya badan itu, zakatnya jasad itu adalah puasa. Jadi puasa itu sebagai zakat dan sebagai sedekah, Pak. Tuh, baru dengar ya, Mudin? Baru tahu ya? Zakat itu, puasa itu adalah zakat jasad kita, zakat badan kita, ya. Likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu pasti ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-saum, dan zakatnya badan kita adalah puasa. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, wa Tabrani, dan Imam Tabrani an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Wa inna ma kana shaumu zakatun, zakatul badan, li'annahu sirrun min asrarillah. Hanya saja puasa itu ada sebagai zakat badan karena ada sirrun min asrarillah. Itu adalah ibadah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Ibadah puasa adalah ibadah rahasia daripada rahasia min asrarillah, daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala.